Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 636 sampai bab 640. Anda bukan satu-satunya jenius yang memiliki gelar bakat kerajaan. Anda bukan satu-satunya. Seorang ahli bawaan pasti berada di tahap awal hingga pertengahan, dan mempersiapkan diri Anda untuk bawaan tahap akhir. Seorang teman tingkat ini tidak ada gunanya bagi Anda saat ini. Bahkan keluarga Huo masih jauh dari mampu menghadapinya. Selain itu, karena Anda adalah musuh keluarga Huo, saya tidak berpikir ada ahli bawaan yang akan berteman dengan Anda. Belum lagi Anda adalah penyembuh kelas 10. Bahkan jika Anda adalah siswa kelas 1 ke 11, itu akan sia-sia. Selain itu, alam bawaan bukanlah sesuatu yang dapat Anda lewati hanya karena Anda mau. Omi berpikir, paling buruk, aku akan pergi ke luar negeri dulu. Tapi ada satu hal yang perlu aku ganggu. Setelah aku meninggalkan Kekaisaran Yan Huang bersama Xiao Meng, kamu mengurus keluarga Su untukku. Jangan biarkan keluarga Huo membahayakan keluarga Su. Ayah Xiao Meng menggelengkan kepalanya. Maaf, saya pribadi tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Meninggalkan keluarga saya. Saya hanya bawaan yang terlambat. Saya tidak mungkin menghentikan keluarga Huo. Kecuali keluarga Han Wang saya masuk. Tetapi keluarga saya tidak akan bisa masuk. Omi, saya bertanya kepada Anda sekarang. Apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menghina Pangeran Dino demi Xiao Meng? Atau melakukan segalanya? Omi dengan dingin bercampur. Pangeran Dino, mengingat identitasnya. Apa yang dia sebelum aku? Mengapa aku tidak memiliki keberanian? Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunjukkan jalan yang jelas. Silakan. Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda Kekaisaran Yan Huang. Jika Anda memenangkan 3 besar, Anda pasti akan dianggap serius oleh keluarga Yan Huang dan dipanggil ke rumah sakit Kekaisaran Yan Huang untuk menjadi dokter kekaisaran. Apakah Anda bisa menjadi dokter suatu atau tidak pada intinya? Kuncinya adalah jika Anda dapat memenangkan 3 besar. Itu menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi. Dan pasti akan ada banyak orang kuat yang ingin mengenal Anda. Dan bahkan beberapa pangeran yang mungkin dapat merekrut Anda. Jika kamu benar-benar dapat diminta oleh seorang pangeran, maka Pangeran Dino ini pada tidak akan menjadi ancaman. Bagaimana kamu mengatakan ini? Dinwo adalah pangeran penyimpangan di antara semua pangeran kerajaan Yan Huang. Meskipun keluarga kerajaan kita tidak berani menyakiti perasaan. Tetapi jika dia juga seorang pangeran, dia tidak akan takut sama sekali. Omi mengangguk berat. Bagus, kompetisi penyembuh muda. Aku akan hadir. Ayah Xiao Meng tersenyum. Kalau begitu, Omi, hidup dan mati Xiao Meng akan ada di tanganmu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Kamu berhenti untuk berbicara denganku dengan sengaja untuk membicarakan hal ini, kan? Ya, bakatmu dalam penyembuhan memberiku kepercayaanmu. Ketika Anda pergi ke Aula Dewan, Anda harus dengan jelas dan eksplisit memberitahu Patriark Dewan bahwa Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda. Dan Anda juga harus menyalurkan kepercayaan diri Anda pada diri sendiri di depan mereka. Dalam hal ini, Patriark Dewan keluarga saya juga harus mempertimbangkannya. Dan jika Anda benar-benar berhasil mencapai 3 besar dan benar-benar dimiliki oleh beberapa pria atau pangeran yang kuat, maka keluarga saya harus berhati-hati tentang Anda juga saat itu. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Aku tidak bodoh. Baiklah. Sekarang setelah saya menjelaskannya kepada Anda, mari kita pergi ke aula anggota dewan. 10 menit kemudian, Omi dibawa ke aula besar. Di atas aula utama, ada 2 ahli tingkat kesempurnaan bawaan yang ada di sana. Kamu adalah Omi. Salah satu anggota dewan berteriak. Seolah-olah dia tidak memiliki wajah yang baik untuk Omi. Tetapi itu bisa dimengerti. Omi telah merusak hal yang baik, menyebabkan mereka kembali dan melipat gandakan lagi. Sebuah adegan. Omi mengangguk dengan wajah tak kenal takut. Aku Omi. Ketemu kedua senior itu. Penatua dewan lainnya berkata, Omi, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Oh, tentu saja aku tahu. Mo adalah siapa temanku dan aku tidak akan membiarkan pun menyakitinya. Konyol. Bersamamu, sejauh yang saya tahu, Anda sendiri masih diburu oleh keluarga Huo.
Bukankah menurut Anda konyol untuk mengatakan kisah sebesar itu? Wajah Omi penuh percaya diri saat dia berkata, saya tidak menyembunyikan apapun dari kalian berdua senior. Mengenai keluarga Huo, saya tidak memiliki mata pada mereka. Dan karena Anda tahu bahwa saya dikejar oleh keluarga Huo, maka tentu saja Anda juga tahu bahwa saya telah membunuh lebih dari seluruh putra dan putri mereka. Jika saya cemburu pada keluarga Huo, bagaimana saya akan bertempur melawan mereka? Jadi keluarga Huo mengejar saya dan membunuh saya tidak memberi saya apapun yang perlu ditakuti. Omi, kamu pria kecil yang tidak didukung. Dari mana kamu memiliki keberanian untuk mengabaikan keluarga Huo? Omi berkata, dua senior, saya yakin Anda sadar bahwa itu kompetisi penyembuhan muda keluarga Yan Huang akan segera dimulai. Apakah kalian berpikir bahwa dengan keterampilan dan bakat penyembuhan saya dapat memamerkan bakat saya dalam kompetisi ini? Ini adalah token penyembuh saya, penyembuhan ke-10. Dan, seperti yang Anda tahu, Xiao Meng dihidupkan kembali oleh saya setelah amatir. Oleh karena itu, saya pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penyembuhan muda. Tubuh kedua patriark dewan bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Omi tentang kepercayaan diri seperti itu. Tempat pertama, pasti akan menang. Begitu sombong. Kedua patriark dewan saling memandang. Masih ada banyak kemarahan di mata mereka. Tetapi sepertinya tidak ada banyak kemarahan saat ini. Jika itu adalah orang yang berbeda yang mengatakan bahwa tempat pertama tidak bisa dihindari, maka mereka masih akan malu untuk tertawa. Tapi Omi sudah mendapatkan token penyembuh kelas 10 di usia yang begitu muda. Dan Omi baru saja membangkitkan Xiao Meng. Teknik penyembuhan ini sudah tidak membutuhkan kata-kata lagi. Dia sangat yakin bahwa tidak ada yang berani menipunya lagi. Salah satu patriark anggota dewan berkata, Omi, saya tidak akan berteori dengan Anda tentang masalah ini. Anda turun dulu. Selamat tinggal. Omi berjalan keluar dari aula utama dengan murah hati, dan diikuti oleh ayah Xiao Meng. Pada saat ini, ayah Meng kecil memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Di aula utama, salah satu anggota Dewan Patriark berkata, jika Omi benar-benar memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penyembuhan muda, maka dia pasti akan dikenal oleh banyak orang kuat, dan akan ditarik oleh beberapa kekuatan, bahkan oleh beberapa pangeran. Pada saat itu, status Omi pasti akan naik, dan bahkan para pangeran di Nuo tidak akan mudah melakukan apapun yang mereka inginkan kepada Omi. Apa juga yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa ceroboh. Kecerobohan apapun kemungkinan akan menaburkan bahaya tersembunyi di masa depan. Bakat penyembuhan Omi kuat, tidak seperti tidak ada kemungkinan dia bangkit di masa depan. Karena hal itu terjadi, kita tidak bisa dengan mudah melakukan apapun di bawahnya sekarang. Mari kita memikirkan konservasi untuk saat ini. Mari kita tunggu sampai dia selesai berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda, mengambil satu langkah pada satu waktu dan berimprovisasi. Sayangnya. Baiklah. Kalau begitu izinkan seseorang memperlakukan Omi dengan sopan dulu. Setelah Omi pergi, ayah Xiao Meng tersenyum. Saudara Tang, kamu baru saja tampil dengan sangat baik. Ayah Meng kecil bahkan tidak berani memanggil Omi dengan namanya sekarang. Menggantikannya dengan saudara Tang, karena Omi telah mengintimidasi bahkan patriark pemerintahan keluarganya. Kinerja, Omi tertawa malu-malu. Bukankah aku hanya berpura-pura percaya diri di depan kepala dewan? Dan bukankah kamu hanya bertindak percaya diri? Tidak, senior. Saya tidak tampil. Saya tulus. Dan saya pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penyembuhan muda. Ah, kamu serius? Bukan, senior. Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Omi tersenyum. Ayah Xiao Meng terkejut ketika melihat ekspresi serius Omi. Senior, terima kasih telah mengarahkan saya ke arah yang benar. Jika Anda tidak memberi tahu saya tentang kompetisi penyembuhan muda, saya tidak akan mengetahuinya sama sekali. Itu karena bimbingan Anda bahwa saya memiliki jalan yang besar ke tingkat atas. Saya, Omi, pasti akan membuat nama untuk diri saya sendiri di kompetisi penyembuhan muda. Untuk diri saya sendiri, untuk keluarga Sumeikian, dan demi bergerak maju ketika saya selesai. Ayah Xiao Meng memandang punggung Omi dan merasakan rasa hormat yang serius di dalam hatinya. Omi mampu memperlakukan putrinya, dan orang-orang yang dicintainya di sekitarnya dengan sangat kuat. Ini membuat ayah Xiao Meng merasa menghormati Omi. Bahkan jika Omi tidak berhasil, dia harus tetap menghormatinya untuk semangat ini. Omi kembali ke Villa Xiangming, dan ayah Xiao Meng mengikuti ke sana. Omi bertanya, kompetisi penyembuh muda, kapan?
Sekitar setengah bulan lagi. Pendaftaran dimulai dalam 5 hari dan saya akan mendaftar untuk Anda. Ini masih setengah bulan. Oke, Omi merasa itu agak terlalu lama. Ayah Xiao Meng bertanya, apakah kamu khawatir keluarga Huo akan menggerakkanmu sekarang? Anda tidak perlu khawatir. Anda sekarang berada di keluarga Han Wang kami. Sangat aman. Tentu saja. Jika keluarga Huo tahu bahwa Anda berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda, mereka pasti akan menghentikan Anda atau bahkan membunuh Anda. Itu sebabnya yang terbaik bagimu untuk menjadi anonim atau menggunakan identitas palsu terlebih dahulu ketika kamu berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda. Jika kamu benar-benar di sekolah menengah, semuanya akan lebih mudah untuk ditanyakan saat itu. Omi mengangguk. Untuk berjaga-jaga, memang perlu berhati-hati. Jika keluarga Huo tahu dia akan berada di sekolah menengah, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menginginkan segalanya untuk membunuh, agar tidak meninggalkan konsekuensi apapun. Jadi sekarang keluarga Su akan digunakan oleh keluarga Huo sebagai alat untuk mengancamku. Itu masih diperlukan. Omi, tunggu saja. Jika tidak ada yang lain, kepala Dewan Keluarga Han Wang akan mengundangmu makan malam di malam hari. Tidak mungkin. Ada perubahan besar dalam sikap. Aku bahkan belum mulai mengikuti kompetisi. Oh, menurut pemahaman saya tentang kepala-kepala, itu adalah kepastian bahwa Anda akan melakukannya. Karena Anda telah berjanji bahwa itu Anda memiliki potensi sekolah menengah. Dan karena Anda memiliki potensi, klan Han Wang kami tidak akan meninggalkan akibat yang buruk dan pasti akan memperbaiki hubungan dengan Anda terlebih dahulu. Tentu saja, jika Anda tidak berakhir di sekolah menengah, ya, sikap terhadap Anda sekarang pasti akan berubah 180 derajat, masalah tersembunyi di masa depan. Oh, Omi hanya tertawa. Tidak ada gunanya pergi dan menyalahkan orang lain karena realistis. Hanya ketika kemampuannya sendiri ada di sana, seseorang akan dihormati dan teliti. Jika tidak, itu hanya ayam dan bebek yang bisa disembelih. Seperti bagaimana keluarga Huo memperlakukannya sebelumnya. Memperlakukannya seolah-olah dia bisa dibantai sesuka hati. Bahkan anak pertama yang sia-sia bisa diintimidasi. Omi bersumpah dalam dirinya bahwa dia pasti akan bercampur dengan kelas atas. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki keluarga yang menelepon, sehingga dia bisa riang. Tetapi dalam kehidupan ini, dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Omi memasuki kamar Xiao Meng. Ayah Xiao Meng tidak mengikuti. Kak Omi, bagaimana kabarnya? Apa yang ayahku inginkan? Xiao Meng bertanya dengan cemas. Dia berbaring di tempat tidur tidak bisa bergerak. Itu memang menyakitkan. Xiao Meng, jangan khawatir. Ayahmu sebenarnya ingin melindungimu sama seperti aku. Hanya saja tidak ada yang bisa kita lakukan. Omi memberitahu Xiao Meng tentang orang-orang di pihak Pangeran Dino yang ingin Xiao Meng mati. Itu terlalu terkutuk. Xiao Meng juga marah. Oh, biarkan pergi sekarang. Saya sudah menyatakan kepada kepala Dewan Keluarga Anda bahwa saya akan pergi ke kompetisi penyembuh muda. Jika saya memenangkan 3 besar, pada saat itu, saya pasti akan ditarik oleh beberapa kekuatan besar. Dan saya tidak akan lagi menjadi seseorang yang tidak memiliki kekuatan besar untuk diminta. Saya tidak hanya akan dapat menyelesaikan masalah perburuan keluarga Huo, tetapi saya akan membuat Anda tetap aman. Tentu juga saja, tidak ada mengatakan apa-apa lagi sekarang. Tunggu saja dan apa yang terjadi. Kak Omi, terima kasih telah menyelamatkanku. Baiklah. Jangan terlalu baik, Kak Omi. Jika kamu benar-benar berhasil mencapai sekolah menengah dan menjadi salah satu dari 3 besar, maka kamu bahkan tidak perlu menggunakan identitasku untuk menarik hubungan dengan keluargaku. Pada saat itu, apakah kamu masih akan berbicara tentang menikah denganku? Xiao Meng bertanya. Itu adalah pertanyaan yang sangat realistis. Jika Omi benar-benar berada di sekolah menengah, keluarga kerajaan manapun yang akan menyambut Omi ke keluarga mereka sebagai tamu bar, tidak perlu terlibat dengan keluarga Han Wang melalui Xiao Meng. Selain itu, terlibat dengan Xiao Meng dan memiliki Pangeran Dino yang perlu bertanya adalah variabel faktor. Siapapun yang tidak bodoh akan menjauh dari Little Meng. Ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Tidak perlu memilih opsi terburuk. Ini, aku harus mempertimbangkan kembali. Jika aku tidak punya sekolah menengah, maka aku masih akan memilih untuk menikahmu. Jika Sma dengan baik, maka, hahaha. Hahaha, Omi tiba-tiba tertawa bahak. Dia sengaja menggoda Xiao Meng. Saudara Omi, Xiao Meng menangis. Xiao Meng, hanya menggodamu. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti ini? Tidak peduli apa.
Karena aku sudah mengatakan kata-kata untuk menikahimu. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Selama keluargamu tidak menyukainya, aku pasti akan. Kak Omi, kamu sengaja berbohong padaku. Hehe. Xiao Meng, jangan berpikir membabi buta. Jika aku di sekolah menengah, aku akan memperlakukan wajahmu. Dan di masa depan aku juga akan membuatmu terlihat seperti orang normal. Bahkan jika aku normal jadi apa? Aku bahkan tidak tahu seni bela diri. Omi berkata, mengapa begitu cemas? Bukan kebetulan Anda bisa menjadi hacker super. Anda harus memiliki bakat luar biasa dalam beberapa aspek. Apa yang paling tidak dimiliki dunia ini adalah bakat. Jika saya benar, semangat Anda sangat berkembang. Hampir puluhan kali lebih banyak dari orang normal kita. Bahkan mungkin ratusan kali lebih banyak. Faktanya, kamu adalah ahli yang sebenarnya. Kak Omi, jangan menghiburku lagi. Omi tersenyum. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang. Ketika Omi telah memeriksa tubuh Xiao Meng sebelumnya, Omi memiliki kesadaran bahwa alasan mengapa Xiao Meng entah bagaimana mengaktifkan kemungkinan besar karena roh Xiao Meng begitu berkembang sehingga tubuh manusianya benar-benar tidak teratur dan tidak ada jejak yang sama sekali. Selain itu, dia tidak perlu tidur sama sekali dan tidak pernah merasa lelah secara mental, yang juga mengkonfirmasi kualitas Omi. Jika Xiao Meng benar-benar berkembang secara mental sejauh ini, maka Omi benar-benar mengambil harta kali ini. Xiao Meng sendiri tidak hanya akan menjadi ahli terkemuka, dia juga bisa membantu siapapun dan menjadi ahli terkemuka. Omi agak bersemangat, tapi dia takut terlalu bersemangat dan tidak berakhir hanya dengan fantasinya. Omi tidak ingin mengikuti sebanyak itu sekarang. Lagi pula, itu masih hanya menebak-nebak. Malam itu, benar saja, keluarga Han Wang menjamu Omi untuk makan malam. Itu benar-benar lebih cepat untuk memutar pipi yang lain daripada membalik halaman. Kedua anggota dewan dari keluarga Han Wang secara pribadi menemani Omi untuk makan malam. Adik laki-laki Tang, tidak perlu sopan, membuang saja dan minum. Omi berkata, kedua senior itu tidak perlu sopan saja. Jangan terlalu sopan padaku sekarang. Jika aku tidak punya sekolah menengah, tapi memikirkan pipi yang lain, hahaha. Hahaha, adik laki-laki Tang, kamu cukup keren. Aku suka berkomunikasi dengan sangat dingin. Saya juga suka sedikit lebih ceria. Jangan menjadi satu hal di depan orang. Satu hal setelah orang-orang. Kita semua tahu itu, bukan? Hahaha. Baiklah. Karena kita sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan sopan padamu lagi. Kami hanya bermaksud sopan kepada Anda sekarang dan mengundang Anda untuk makan malam karena kami takut jika Anda benar-benar di sekolah menengah. Anda akan membuat beberapa nama besar di masa depan yang tidak dapat dipusingkan oleh keluarga Han Wang kami. Atau tidak dapat dengan mudah dipusingkan. Seperti pangeran tertentu dan sejenisnya. Tetapi jika Anda tidak memiliki sekolah menengah, kami tidak akan jatuh pada pedang kami. Tetapi, Pangeran Dino bahwa jika kami harus memiliki sebab, kami juga harus Anda keluar untuk memberikan penjelasan. Kami tidak bisa membiarkan keluarga Han Wang kami menyembunyikannya untuk Anda. Hahaha. Apa yang dikatakan senior, saya secara alami tahu. Dan saya juga dapat memberitahu Anda bahwa jika saya benar-benar di sekolah menengah, maka saya pasti harus menikahi Xiao Meng. Jika saya tidak memiliki sekolah menengah, saya juga harus menikah dengan Meng kecil. Hanya dengan cara yang berbeda. Adik Tang cukup keren ya. Sebelum kamu berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan, keluarga Han Wang kita akan membuat pernyataan kepada keluarga Huo sehingga mereka tidak akan berani datang dan membunuhmu secara terbuka. Bagaimana dengan itu? Terima kasih dua senior. Tidak masalah jika kamu membunuhku. Tapi aku khawatir mereka akan menggunakan keluarga Su untuk mengancamku. Jangan khawatir. Jika mereka menggunakan keluarga Su untuk mengancammu, itu akan sama dengan terang-terangan. Yang pasti tidak akan mereka berani. Namun, apakah mereka diam-diam akan membunuhmu atau tidak? Kami tidak dapat menjaminnya. Apa yang mereka lakukan secara rahasia, bahkan wilayah Yan Huang tidak dapat menjaminnya. Jadi terima kasih banyak sudah. Omi berkata dengan penuh terima kasih. Keselamatan keluarga Su adalah kekhawatiran terbesar Omi. Omi tidak ingin melibatkan keluarga Su Meiqian. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang ini. Omi jauh lebih santai di dalam. Dan dapat dengan mudah pergi ke kompetisi penyembuhan muda berikutnya. Segala sesuatu yang lain tergantung pada apakah dia bisa mencapai 3 sekolah menengah atas atau tidak. Setelah koneksi selesai, Omi kembali ke Fragrant Mountain Villa. Omi juga harus pergi ke pintu masuk Fragrant Mountain Garden untuk menemukan Simran dan Su Meiqian.
Omi mengikuti dan segera pergi ke gerbang utama. Su Meiqian dan Simran dengan cemas menunggunya. Omi, apa yang membuatmu begitu lama? Kamu sangat cemas pada kami. Su Meiqian sedang sibuk. Omi, bagaimana kabarmu? Kayla bertanya. Hei, Omi Oil. Melihat senyum Omi, Su Meiqian dan Simran tahu bahwa semuanya pasti berjalan dengan sangat baik. Meiqian, Suaner, aku yakin kalian semua sudah lapar. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi ke Fragrant Villa dulu. Kamu bisa masuk sekarang. Kita akan tinggal di Xiaomeng's Villa dulu malam ini. Bagus. Omi membawa Suaner dan Meiqian ke Fragrant Ming Villa bersama-sama. Halo, Xiaomeng. Su Meiqian dan Simran sama-sama menyapa Xiaomeng dan semua orang saling mengenal. Xiaomeng tersenyum. Kapten Su, Sister Suaner. Akhirnya bertemu kalian secara langsung. Kamu mengenal kami. Tentu saja. Ketika saudara Omi adalah debu merah yang dikalahkan di kota Linjiang, saya adalah orang yang memberi banyak bantuan. Bagaimana dengan koran? Tentu saja saya tahu Anda telah menangkap debu merah. Dan rekan Suaner, saya juga sudah mengenal Anda di jaringan. Dan setelah mengetahui bahwa Anda dan saudara laki-laki Omi bersama, Xiaomeng sangat iri pada Anda. Suaner berkata, Xiaomeng, kamu juga akan bahagia. Omi pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Dan kami juga teman baikmu. Kamu tidak perlu kehilangan kepercayaan dalam hidup. Xiaomeng merasa sangat hangat sekarang. Xiaomeng berkata dengan mata air di sudut matanya. Setelah mengenal Xiaomeng menginstal pelayannya untuk pergi menyiapkan makan malam untuk Su Meiqian dan Simran. Meskipun sudah setelah jam 9, mereka belum makan malam. Yang menunjukkan betapa cemasnya mereka menunggu Omi di gerbang. Omi melemparkan mereka sampai jam 8 atau 9 malam sebelum membawa Su Meiqian dan Simran masuk. Para pelayan di rumah Xiaomeng dengan cepat menyiapkan makanan. Suaner dan Meiqian sedang makan di ruang makan. Dan Omi juga menemani mereka. Sulit membuat kalian menungguku di gerbang begitu lama, Omi berkata. Omi sedih melihat mereka mengikuti dan menderita. Tapi kebetulan, Omi telah menemukan jalan keluar sekarang. Jika tidak, mereka harus terus menderita oleh Omi. Kamulah yang menderita. Omi, apakah kamu sudah melihat penyakit Xiaomeng? Bagaimana? Su Meiqian bertanya. Omi berkata, saya sekarang agak curiga bahwa penyakit Xiaomeng disebabkan oleh semangatnya yang berkembang secara tidak normal. Roh yang berkembang secara tidak normal dapat menyebabkannya. Ya, ketika saya mengatakan tidak normal, itu bukan hanya sedikit kelainan, tetapi puluhan atau bahkan ratusan kali di luar orang normal. Gelombang otak yang berkembang dengan baik yang menyebabkan tubuhmu cacat yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana dengan cacatnya? Juga karena gelombang otak. Cacat mungkin atau mungkin bukan karena itu. Tetapi mungkin atau mungkin bukan karena itu. Lalu karena apa? Omi berkata. Cacat Xiaomeng. Jika bukan karena alasan yang sama dengan kecacatan, maka itu pasti dilakukan dengan sengaja oleh tabib tertentu yang merawat Xiaomeng. Juga, kemungkinan besar penyembuh dari pihak Pangeran Dino melakukannya. Mengapa mereka melakukan itu? Kenapa lagi mereka melakukannya? Itu pasti karena mereka ingin membuat Xiaomeng kehilangan kepercayaan dirinya dalam hidup. Atau membuat Xiaomeng benar-benar tidak layak untuk Pangeran Dino. Ini benar-benar bukan manusia. Baiklah. Ini semua spekulasi di pihakku. Jadi jangan katakan apa-apa. Kalau tidak, kamu akan bahagia sia-sia. Su Meiqian dan Li Suaner bingung. Akhir yang bahagia tanpa bayaran. Kamu bahkan bahagia. Bukan kamu manusia. Omi tersenyum heheli. Jika Xiaomeng benar-benar disebabkan oleh roh yang berkembang secara tidak normal, maka akan mudah untuk mengobatinya begitu penyebab ditemukan. Yang paling penting, jika semangat Xiaomeng benar-benar berkembang, itu akan menjadi hal yang hebat baginya. Maka dia pasti akan menjadi ahli terkemuka. Dan dia akan menjadi harta yang akan dibujuk oleh seluruh dunia. Apa maksudmu? Secara spiritual dikembangkan sedemikian rupa. Itu tak terlukiskan. Dia benar-benar dapat memasuki pikiran saya, kesadaran saya, semangat saya, dan kemudian mengambil pemahaman seni bela diri saya, bahkan persepsi saya tentang ranah seni bela diri. Saya bisa pergi dari saya untuk mengamati dan kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Ini hanya satu aspek. Jika bertarung, dia begitu kuat dalam gelombang otaknya. Lawan dengan level yang sama. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Satu pikiran dan yang lainnya selesai. Selain itu, dia juga dapat menggunakan gelombang otaknya untuk membantu orang lain dan membuat orang lain dengan cepat dan kuat.
Apakah konservasi itu harta karun? Ah, tidak mungkin. Oh, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya membaca catatan seperti itu di buku kuno. Sekarang, saya khawatir itu tidak benar. Tapi saya harap itu benar. Saya akan terus mempelajarinya akhir-akhir ini. Selama beberapa hari berikutnya, Omi tidak pernah meninggalkan keluarga Han Wang, dan tinggal di Villa Ming Harum Xiaomeng bersama Simran dan Sumei Qian. Villa Ming Harum ini adalah tempat tinggal sementara Xiaomeng. Pindah ke sini sebagai tempat peristirahatan terakhir setelah injeksi euthanasia. Kediaman asli Xiaomeng berada di Tianyun Villa, tempat lingkaran inti klan tinggal, yang berarti Xiaomeng adalah anak inti dari keluarga Han Wang. Bisakah kita melepas kain kasa sekarang? Di sebuah ruangan, Xiaomeng bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, Omi melanjutkan untuk merawat wajah Xiaomeng, yang saat ini terbungkus lingkaran kain kasa, hanya menampilkan kedua mata dan lubang hidungnya. Xiaomeng juga tidak makan selama beberapa hari terakhir, menggunakan sedotan untuk minum larutan nutrisi. Sudah 48 jam, kamu bisa memisahkannya. Dan kali ini, jika tidak ada yang lain, wajahmu hampir 80% pulih. 2 kali lagi dan kamu akan 100% pulih. Omi mengeluarkan kain kasa dari wajah Xiaomeng dalam lingkaran. Dengan orang tua Xiaomeng melanjutkan menonton dengan gugup. Akhirnya, Omi mengeluarkan semua kain kasa dari wajah Xiaomeng. Tetapi wajah Xiaomeng masih dilapisi lapisan lendir hitam tebal. Lendir berubah dari biru menjadi hitam. Bagus, efeknya bagus. Lebih baik dari yang saya harapkan. Saya berharap akan baik bagi lendir untuk berubah menjadi merah. Ayah Mo sibuk berkata, apa artinya ini? Ini berarti bahwa mungkin tidak perlu melakukan kompres wajah 3 kali, 2 kali, atau bahkan sekalipun sudah cukup. Omi perlahan mengikis lumpur lengket di wajah Xiaomeng, lalu menggunakan handuk untuk menyeka wajah Xiaomeng hingga bersih. Dan tiba-tiba, wajah yang indah terungkap ke mata semua orang. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Wow, semua orang berseru. Menatap Xiaomeng dengan tidak percaya. Xiaomeng yang cantik dan tak berkompetisi yang mereka ingat telah kembali. Simran dan Sumei Qian sama-sama terkejut, melihat wajah asli Xiaomeng untuk pertama kalinya. Tetapi dia sangat cantik. Dia sangat menggemaskan. Cantik, sempurna. Omi melihat wajah Xiaomeng dan tersenyum sedikit. Dibandingkan sebelumnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang baru. Ibu Xiaomeng menangis kegirangan melihat wajah bayinya pulih. Dan ayah Xiaomeng juga memandang Omi dengan rasa terima kasih. Xiaomeng bertanya, apakah wajahku sudah pulih? Seorang gadis sibuk menyerahkan cermin. Dan Xiaomeng mengamati dirinya sendiri di cermin. Memperlihatkan mata yang indah. Tidak percaya. Aku benar-benar mendapatkan kembali penampilanku. Aku benar-benar punya. Xiaomeng berkata dengan air mata berlinang. Menatap dirinya sendiri di cermin. Omi berkata, pemulihannya ideal. Tapi belum selesai. Ayah Xiaomeng berkata, Omi, Xiaomeng sekarang terlihat bertahan sama seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kulitnya lembut dan halus tanpa noda. Mengapa dia belum pulih sepenuhnya? Tidak. Maksud saya pemulihan. Bukan permukaan. Maksud saya, pori-pori wajah Xiaomeng yang dalam. Masih ada beberapa yang belum sepenuhnya pulih. Jadi Anda harus terus melakukannya lagi. Jika tidak, ketika Xiaomeng sudah tua, kulit di wajahnya tidak akan cukup elastis. Sumei Qian berkata, kulit lelaki tua mana yang masih elastis? Baiklah, tidak ada salahnya melakukannya lagi. Lagi pula, belum terlambat. Kita akan mulai dalam 2 jam. Sekarang tolong oleskan putih telur yang sudah disiapkan sebelumnya ke wajah Xiaomeng. Ya, kedua pelayan itu segera muncul. Xiaomeng, orang tua dan kerabat lainnya sangat senang. Menatap mata Omi yang dipenuhi ibadah. Tapi Omi tidak merasakan apa-apa. Jelas bahwa alasan cacat Xiaomeng tidak sama dengan kecacatan. Seseorang dengan sengaja menodai Xiaomeng. Jika tidak, Omi tidak akan bisa memperlakukan penampilannya dengan mudah. 2 jam kemudian, Omi sekali lagi mengoleskan krim khusus yang telah dia buat dengan hati-hati kepada Xiaomeng, lalu membungkusnya dengan kain kasa, dan hanya bisa dikeluarkan setelah 48 jam. Berjalan keluar dari kamar Xiaomeng, Sumei Qian mengerutkan bibir. Penampilan Xiaomeng mengutarakan, sangat cantik, bagaimana perasaanmu sekarang? Xuan Li juga berkata, itu benar, Anda telah menerima tawaran yang sangat bagus. Apakah tidak ada yang ingin Anda katakan? Omi tersenyum kecil. Aku sudah memiliki 2 wanita cantik seperti kalian berdua. Dan Xiang Yun, 3 wanita cantik.
Itu tidak seperti aku belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Bagaimana perasaanku? Kamu hanya berpura-pura, Su Mei kian berkata dengan jentikan mulutnya. Oh, apa yang ada di sana untuk berpura-pura? Xiao Meng masih lumpuh. Selain itu, aku belum memastikan apakah itu disebabkan oleh roh Xiao Meng yang berkembang secara tidak normal. Jadi belum layak untuk bahagia. Baiklah, Omi menambahkan. Namun, saya sudah 80% yakin bahwa itu disebabkan oleh kelainan mentalnya. Hanya saja bahkan jika saya yakin 80%, saya belum mendapatkan perawatan apapun untuknya. Jadi masih belum diketahui berapa lama Xiao Meng akan lumpuh. Dan Xianger, juga masih belum diketahui kapan aku bisa menyelamatkannya. Dan masih jauh dari waktu untuk beristirahat. Saat ini, di keluarga Huo, berkuak kabarmu, Omi tidak pernah meninggalkan klan Han Wang. Menurut informasi yang kami terima dari dalam, Omi tinggal di Villa Teh Harum klan Han Wang. Seorang wanita bernama Han Xiaomeng yang tinggal di klan Han Wang. Han Xiaomeng ini adalah wanita yang sama yang menikah dengan Pangeran Dino. Tetapi sayangnya, rumor mengatakan bahwa dia cacat dan cacat yang tak dapat dijelaskan. Omi sebenarnya bergaul dengan pertunangan Pangeran Dino. Seorang ahli dari keluarga Huo tampak bijaksana. Pakar lain berkata, tidak nyaman lagi bagi kami untuk terbuka dan jujur dengan Omi. Keluarga Han Wang memberi tahu kami untuk beberapa alasan bahwa mereka mengungkapkan kepada publik bahwa Omi adalah tamu keluarga mereka. Oleh karena itu, kami hanya bisa beralih ke operasi pembunuhan bawah tanah atas kematian Omi. Jika tidak, kami bisa menggunakan keluarga Su untuk mengancam Omi dan Su Mei Qian agar tunduk. Keluarga Han Wang benar-benar bingung. Mengetahui bahwa Omi memiliki perseteruan besar dengan keluarga Huo kami dan masih melakukan ini. Ini jelas tidak mempertimbangkan keluarga Huo kami. Mereka seharusnya tidak sombong. Roda Feng Shui berubah. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa suatu hari, keluarga Huo kita akan berada di antara keluarga kerajaan. Itu benar. Leluhur keluarga Huo kami diperkirakan akan menyerang ke atas sebelum hari batas besar. Dan kami masih memiliki beberapa putra dan putri dari gelar bakat mengalahkan yang juga sangat menjanjikan. Jadi sulit untuk menjamin bahwa keluarga Huo kami tidak akan memiliki hari untuk naik ke tingkat berikutnya. Seorang ahli bagasi membungkus gigi dan berkata, Han Xiaomeng adalah pertunangan Pangeran Dinwo. Omi mungkin memiliki semacam hubungan dengan Han Xiaomeng ini. Jadi mengapa kita tidak mencoba dan mengungkapkan ini kepada Pangeran Dinwo? Bagaimana caranya? Saya pikir tidak apa-apa. Jika Omi benar-benar memiliki rahasia tersembunyi dengan Han Xiaomeng, kita mungkin bisa menggunakan tangan Pangeran Dino untuk menyelesaikan Omi. Meskipun Pangeran Dino bukan pangeran yang kuat, saya tahu bahwa dia memiliki setidaknya satu ahli di luar bakat bawaan di bawah komandonya untuk membantu. Dan hanya Omi hanyalah serangga. Satu hari kemudian, di ibu kota Kekaisaran Yanhuang, ini adalah tempat yang luar biasa, penuh dengan orang-orang kuat. Itu adalah satu-satunya tempat di Kekaisaran Yanhuang di mana ada sangat sedikit orang biasa. Bahkan yang melintasi jalan-jalan semuanya di atas tingkat gerbang dalam. Tempat ini adalah keberadaan yang jauh lebih istimewa daripada Pulau Martialwood. Sementara Martial Island adalah tempat di mana orang biasa bercita-cita untuk seni bela diri dan kemudian pergi ke suatu tempat untuk mencari peluang. Kekaisaran Yanhuang adalah tempat di mana seniman bela diri peringkat rendah seperti gerbang dalam mencari peluang untuk seni bela diri yang lebih kuat. Saat ini, di ibu kota Kekaisaran Yanhuang, kota Wangjing, sebuah tempat tinggal klasik mewah berada di tengah kota. Melapor kepada Yang Mulia Pangeran ke-39. Ada apa? Katakanlah, seorang pria dengan punggung harimau panjang dan pinggang beruang bertanya dengan mata memanjang. Tampak mengesankan dan, apalagi, dengan alam yang telah mencapai tengah langit bawaan. Tentu saja, dengan kekuatan keluarga kerajaan, tidak mengherankan bahwa dia telah mencapai bawaan di usia 20-an. Yang Mulia Pangeran 39, saya mendengar pesan bahwa keluarga Han Wang tidak membiarkan Han Xiaomeng mati. Apa maksudnya? Mungkinkah mereka berani mengecewakan rajaku? Juga, aku pernah mendengar bahwa keluarga Han Wang juga telah menemukan kencan buta untuk Han Xiaomeng. Keterlaluan. Dari mana pesan ini berasal? Ini, bawahanku telah mendengarnya. Saya tidak percaya bahwa keluarga Raja Han akan berani menghina saya seperti ini. Yang menyampaikan desas-desus. Apakah itu benar atau tidak? Bawahanku tidak tahu. Tetapi aku juga berpikir bahwa keluarga Han Wang tidak bisa begitu bermusuhan dengan Yang Mulia. Rumor ini mungkin telah disebarkan oleh para pangeran lain yang memiliki dendam terhadap Anda. Baiklah. Mari kita tinggalkan masalah ini sendirian untuk saat ini.
Apa yang harus saya lakukan jika 36 pangeran telah menggali salah satu antek saya? Keluarga Yan Huang. Ada banyak pangeran. Setiap pangeran adalah kekuatan. Seperti Pangeran Dino ini. Dia adalah pangeran ke-39 dari keluarga Yan Huang. Meskipun dia bukan pangeran yang kuat. Dia bukan seseorang yang bisa dipusingkan. Dia memiliki orang yang kuat di luar bakat bawaan di bawah komandonya untuk membantu. Dan dia hanyalah seorang pangeran yang baru saja bangkit untuk memiliki kekuatan sendiri. Pangeran tua lainnya bisa membayangkan mencapai seberapa dalam latar belakang mereka pergi. 2 hari kemudian, Omi melepas kain kasa untuk Xiao Meng. Kali ini lumpur lengket di wajah Xiao Meng tidak gelap seperti kali terakhir, tetapi hanya sedikit coklat kemerahan. Xiao Meng, sepertinya kamu sudah pulih sepenuhnya, kata Omi. Terima kasih, saudara Omi. Baiklah, tidak perlu sopan. Aku akan setia padamu selama sisa hidupmu, saudara Omi. Ini. Kita akan pemalas nanti, Omi tersenyum canggung. Pada saat itu, seorang pelayan masuk, melaporkan kepada Tuan Zuang. Pemimpin klan anggota dewan ada di sini, di luar. Undang-undang pemimpin klan anggota dewan. Tidak lama kemudian, 2 patriark dewan dari klan Han Wang masuk. Dan ketika mereka melihat Xiao Meng terbaring di tempat tidur, mereka tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Hanya bereaksi setelah beberapa detik. Mereka sibuk berkata, wajah Han Xiao Meng. Ayah Han Xiao Meng tersenyum. Patriark anggota dewan. Wajah Xiao Meng disembuhkan oleh Omi. Para patriark dewan semua memandang Omi dengan takjub. Dia benar-benar memulihkan wajah Xiao Meng begitu cepat. Seperti partisipasi Omi dalam kompetisi penyembuhan muda benar-benar sangat mungkin untuk menjadi terkenal. Awalnya, Dewan Patriark datang untuk menemukan Omi karena dia mendapat pesan dari Pangeran Dino untuk membuang Xiao Meng dengan cepat. Jadi, berpikir untuk berbicara dengan Omi. Mari kita menyuntikkan Xiao Meng dengan Euthanasia. Namun sekarang melihat betapa kuatnya teknik penyembuhan Omi, hal itu agak sulit dilakukan. Kedua kepala dewan, Anda, ini untukku. Mari kita bicara di luar, kata Omi. Berjalan ke paviliun di luar Fragrant Ming Villa. Omi tersenyum dan berkata, katakan padaku, ada apa? Mari kita semua menjadi lebih keren. Seorang Dewan Patriark berkata, Omi, sejujurnya, Pangeran Dino tidak tahu apakah dia telah mendengar sesuatu atau tidak, dan mengirim seseorang untuk mengirim surat, meminta keluarga saya untuk segera membuang Xiao Meng. Omi sangat marah. Buang. Ini bukan babi, anjing, sapi atau domba. Dan dia hanya berkumpul dengan itu. Tenzin, mungkin Pangeran Dino telah mendengar sesuatu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? 2 kepala dewan. Omi bertanya, awalnya kami datang ke sini untuk bernegosiasi dengan Anda. Kami akan menikmati Xiao Meng dengan Euthanasia. Kalau Pangeran Dino datang. Tapi sekarang, pikiran kami telah berubah. Apa yang kalian inginkan sekarang? Omi, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan nyawa Xiao Meng, bawa dia pergi dari keluarga Han Wang dan bersembunyi di luar sebentar. Jika Pangeran Dino benar-benar mengirim seseorang untuk memeriksa keluargaku, tragedi itu bukan hanya kamu, tapi juga kami. Tidak masalah. Terima kasih atas kerja sama Anda. Jika Pangeran Dino datang, kami akan mengatakan bahwa Xiao Meng sudah mati. Jadi sebaiknya Anda juga tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Xiao Meng. Omi bertanya, jadi, apakah ini berarti Xiao Meng sudah menjadi milikku? Oh, orang cacat. Bawa saja bersamamu. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dan bersiap-siap sekarang. Kita akan meninggalkan keluarga Han Wang malam ini. Oke. Tapi kamu harus berhati-hati. Jika keluarga Huo tahu, mereka pasti akan membunuhmu. Omi mengangguk. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa menemukanku. Omi yakin akan keterampilan peretasan Xiao Meng. Malam itu, Omi mengendarai karavan, membawa Simran, Su Meiqian, dan Xiao Meng, serta seorang ahli bawaan tengah, dan seorang gadis. Mereka berenam meninggalkan keluarga Han Wang. Kemana kita akan pergi? Su Meiqian bertanya. Simran berkata, mengapa kita tidak kembali saja ke kota Linjiang? Omi berkata, tidak. Dalam 8 atau 9 hari. Itu akan menjadi hari kompetisi penyembuhan muda, yang diadakan di ibu kota Kekaisaran Yan Huang, dan kami perlahan-lahan mendekati ibu kota sekarang. Baiklah, ayo kita lakukan kalau begitu. Sehari setelah Omi meninggalkan keluarga Han Wang,
Pangeran Dino mengirim seorang pria untuk memverifikasi bahwa Han Xiaomeng sudah mati. Omi mengemudikan karavan ke arah ibu kota Kekaisaran Yanhuang, pergi tanpa hambatan. Dengan Xiaomeng di sana, tidak perlu khawatir tentang keberadaan mereka yang ditemukan oleh keluarga Huo. Dan Omi membawa beberapa topeng kulit manusia yang menyertainya. Jadi dia mungkin tidak dikenal bahkan jika dia keluar. Topeng kulit manusia ini semuanya diambil dari Profesor Lin Han sebelum semester terakhir, sebelum liburan musim panas Akademi Seni Bela Diri. Pada saat itu, Profesor Lin Han takut Omi akan diburu oleh orang-orang Huo Xiaowei lagi jika dia kembali ke Kekaisaran Yanhuang. Jadi dia sengaja memberi Omi menonton topeng kulit manusia. Terakhir kali Omi menggunakan salah satu topeng kulit manusia laki-laki setelah dia melakukan perjalanan ke Akademi Bela Diri dari Kerajaan Liuli. Sehari kemudian, Omi untuk sementara tinggal di sebuah hotel. Karena tidak terlalu jauh dari ibu kota Kekaisaran Yanhuang. Dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Menunggu kompetisi penyembuh muda benar-benar dimulai sebelum menuju ke ibu kota. Ada alasan utama lainnya. Omi sepertinya telah menemukan beberapa inspirasi untuk mengobati roh Xiaomeng yang berkembang secara tidak normal. Jika ide Omi ini berhasil, maka Omi bahkan akan memiliki kepastian untuk menyembuhkan Xiaomeng. Oleh karena itu, Omi sedikit bersemangat. Dia harus tenang dan melakukan penelitian terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.